Oke itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang marilah kita utamakan, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allahu Rabbi yang mana telah memberikan bermacam-macam nikmat di antara nikmat iman, Islam serta sehat walafiat yang diberikan kepada kita semua yang insya Allah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam marilah kita kepanjatkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat kepada Bapak Aan sekaligus dosen mata kuliah public speaking yang di sini, saya insya Allah akan menyelesaikan tugas dari Bapak Yani membuat ceramah yang sesingkat-singkatnya saja. Baik, lanjut kita ke topik utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, ada 3 golongan yang insya Allah akan mendapatkan naungan di arsy nanti. Yang pertama yakni orang yang menjaga silaturahmi. Ada sewaktu-waktu Rasulullah SAW sedang berbagi ilmu di majelisnya ini. Terus Rasulullah SAW mengatakan, keluarlah kalian wahai orang yang saling bersilaturahmi, yang memutuskan silaturahmi. Di situ semua sahabat terdiam karena mereka pun kaget. Ada seorang sahabat yakni Fulan bin Fulan, dia berdiri lalu keluar dan kemudian dia balik kembali. Terus ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Fulan, kenapa engkau tadi keluar? Terus si Fulan mengatakan, karena tadi Rasulullah SAW telah mengatakan, janganlah kalian duduk bersamaku di majelis yang mulia ini jika kalian adalah orang yang memutus silaturahmi. Dan si Fulan itu terus teringat. Dia mengingat karena apa? Karena dia sewaktu sebelumnya memutuskan silaturahmi dengan bibinya. Akhirnya si Fulan berangkatlah ke rumah bibinya dan meminta maaf sekaligus memaafkan sang bibi tersebut. Dan kemudian dia pun kembali ke majelis Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum. Terus Rasulullah mengatakan, wahai Fulan, engkau telah berbuat kebaikan yang sebesar-besarnya. Baik, seperti itu Rasulullah pun sudah menjelaskan. Bahkan Rasulullah tidak mau ada orang yang memutus tali silaturahmi duduk di majelisnya beliau. Ada hadis mengatakan, sambunglah jika kalian ingin panjangkan umur, menambahkan rezeki, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terus hadis mengatakan yang artinya tidaklah masuk surga yakni orang yang memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu orang yang memutus tali silaturahmi maka halal baginya untuk masuk neraka. Karena apa? Ada kisah yang mengisahkan ada seorang raja yang ingin ingin berhijrah ke Mekah dan ingin menunaikan ibadah haji. Terus sang raja tersebut membawa harta yang sangat banyak sekali. Dia bingung karena apa? Karena harta yang banyak sekali, jika dia dibawa ke haji akan takut timbul rasa sombong dan rianya kepada orang-orang banyak yang terus sang raja tersebut menanyakan kepada penduduk sekitar, wahai Fulan, siapakah di sini orang yang paling amanah, orang yang paling jujur, orang yang paling terpercaya di Mekah? Terus Fulan mengatakan, wahai raja, maka temuilah si Fulan di sana. Beliau adalah orang paling terkenal amanah, jujur dan juga paling baik hatinya di Mekah. Terus sang raja pun menitipkan barang-barangnya tersebut kepada si Fulan.
Akhirnya sang raja pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu 10 hari berlalu, sang raja kembali kepada si Fulan tersebut karena ingin mengambil barang-barangnya kembali. Terus akhirnya diketok, "Assalamualaikum." Yang keluar tapi anaknya. Terus sang raja bertanya, "Wahai Fulan, siapakah engkau?" "Aku adalah anaknya si Fulan." "Terus kemana bapak kamu?" Sang raja bertanya. Sang anak pun menjawab, "Ayah saya baru kemarin saja meninggal." Terus sang raja berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Terus sang raja mengatakan, "Waktu 10 hari kemarin saya menitipkan harta di sini kepada beliau. Tahukah kamu di manakah beliau menitipkan harta?" Terus sang anak menjawab, "Wahai raja, saya pun sebagai anaknya tidak tahu bahwa ayah saya menaruh barang yang dititipkan itu di mana." Akhirnya sang raja kebingungan dan sang raja menanyakan kepada ulama tersebut, ulama di sekitar di situ menanyakan, wahai Pak Kiai, saya bingung. Saya kemarin menitipkan harta kepada si Fulan, tapi si Fulan itu meninggal. Bahkan si Fulan tersebut menjaga amanahnya itu sampai tidak memberitahu anaknya. Saya bingung Pak Kiai, gimana ini caranya biar saya bisa mendapatkan harta kembali?" Terus sang Kiai itu menjawab, "Datangilah 2 sumur. Yang pertama sumur Jam-Jam, yang kedua sumur di Syam. Kalau untuk orang-orang yang matinya husnul khotimah itu di sumur Jam-Jam." Maka sang raja tersebut mendatangi sumur Jam-Jam dan berkata, "Wahai Fulan, keluarlah," dan sambil menyebutkan namanya. Hingga 3 hari berturut-turut arwah si Fulan pun tidak muncul. Maka sang raja pun akhirnya ke sumur di Syam dan mengatakan kembali dengan menyebut namanya, "Wahai si Fulan, keluarlah, saya ingin mendapatkan harta saya kembali." Dan si Fulan pun keluar. "Wahai raja, saya menaruh harta Anda di belakang rumah saya yang agak jauh. Di situ ada galian tanah. Galilah di situ. Di situ ada semua harta perhiasan yang dititipkan oleh semua orang. Maka dan kasih tahulah anak saya bahwa semua barang titipan ada di situ." Terus sang raja, "Baik, terima kasih wahai si Fulan." Terus sang raja pun bertanya kepada si Fulan, arwahnya tersebut, "Wahai Fulan, kau kan adalah orang yang paling amanah, orang paling terpercaya di Mekah. Tapi mengapa roh kamu atau itu kamu ditempatkan di sumur yang di Syam tersebut? Kan sumur Syam tersebut adalah tempat untuk orang yang suul khotimah atau yang buruk akhirnya." Terus sang Fulan pun mengatakan, "Wahai raja, mungkin yang kamu tahu saya adalah orang terbaik atau orang yang paling amanah di Mekah, tapi saya mempunyai satu dosa, yakni sebelum saya meninggal saya memutuskan tali silaturahmi kepada bibi saya yang itunya miskin dan selalu meminjam duit kepada saya ataupun seperti itu. Akhirnya saya memutuskan tali silaturahmi tersebut. Sampai saya meninggal saya belum meminta maaf kepada itu tersebut. Akhirnya saya meninggal dengan keadaan suul khotimah." Baik, itu penjelasan mengapa kita penting menjaga silaturahmi antara saudara, sebangsa, seagama, juga semanusia. Dan yang kedua, orang yang golongan yang dilindungi oleh aras di akhir nanti, yakni orang adalah seorang ibu yang suaminya meninggal dan memiliki anak yatim, dan anak yatim tersebut diusahakan dibiayai sampai anak yatim tersebut besar. Yang ketiga, yakni orang yang memberikan makan kepada anak yatim. Karena apa? Sungguh anak yatim adalah doa yang paling diijabah, karena jika kita memberi anak yatim maka timpalannya balik langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Bapak Anda juga para hadirin yang telah hadir di ceramah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.